Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Sebelum dilanjut ke quote Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam kesempatan kali ini kita awali dengan biografi singkat Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sosok tokoh ulama besar yang lahir dari sebuah keluarga dasar-dasar didikan agama yang kuat. Dilahirkan di Kabupaten Jombang, tanggal 14 Februari tahun 1871 dan wafat di umur ke-76 tahun di Jombang, tanggal 21 Juli tahun 1947, Jawa Timur. Beliau merupakan salah seorang pahlawan nasional Indonesia, juga pendiri pergerakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dijuluki Hadratus Syekh atau Maha Guru bagi kalangan ulama pesantren. Dari usia muda di awal umur 15 tahun beliau memang suka menimba ilmu di berbagai pesantren. Tahun 1892, Kiai Haji Hasyim Asy'ari harus menimba ilmu ke Mekah serta berguru kepada para syekh-syekh. Di antaranya Syekh Mahfuz yang merupakan ulama dari Indonesia pertama yang memberikan ajaran Sahih Bukhari, ahli hadis di Mekah. Hingga sampainya di Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari terkenal dalam mengajarkan ilmu hadis. Berikut quote dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang telah kami rangkum dari berbagai sumber, salah satunya, ringan it. Semoga kumpulan quote, kata mutiara atau kata-kata bijak beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Silahkan simak dan jadikan pembelajaran berharga untuk kita semua. Pertama, berjuang demi agama dan masyarakat. Bekerja dan berjuang bukan karena kedudukan, pengaruh ataupun kekayaan, tidak pula karena mengharap pujian dan sanjungan, melainkan semua itu dilakukannya demi kepentingan agama dan masyarakat. Kedua, adab dan ilmu. Kita lebih membutuhkan adab meskipun sedikit, dibandingkan ilmu sekalipun banyak. Ketika santri NU, siapa yang mau mengurusi NU, saya anggap ia santriku. Siapa yang jadi santriku, saya doakan husnul khotimah beserta anak cucunya. Keempat, perpecahan dan fanatik mazhab. Sesungguhnya perpecahan, pertikaian, saling menghina dan fanatik mazhab adalah musibah yang nyata dan kerugian yang besar. Kelima, Islam rahmatalil alamin. Menyiarkan agama Islam itu dengan kebaikan, lemah lembut, karena bahwasannya Islam adalah rahmatalil alamin. Keenam, dakwah. Dakwah dengan cara memusuhi ibarat orang membangun kota, tetapi merobohkan istananya. Ketujuh, perbedaan pendapat. Jangan jadikan perbedaan pendapat sebagai sebab perpecahan dan permusuhan. Karena yang demikian itu merupakan kejahatan besar yang bisa meruntuhkan bangunan masyarakat, dan menutup pintu kebaikan di penjuru mana saja. Kedelapan, umur tanpa ilmu. Tatkala umurku habis tanpa karya dan pengetahuan ilmu, lantas apa makna umurku ini? Kesembilan, buku dan ilmu. Berusahalah membeli buku jika tidak memungkinkan menyewa atau meminjamlah, sebab itulah cara memperoleh pengetahuan ilmu. Ke-10. Agama dan nasionalisme. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. Ke-11. Al-Quran dan Sladis. Bahwasanya Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman dan rujukan bagi muslimin. Hal itu benar adanya. Namun memahami Al-Quran dan Al-Hadis tanpa mempertimbangkan pendapat para ulama adalah sulit, atau bahkan tidak bisa. Ke-12. Dunia sebuah cerita. Tak ada satupun di dunia ini yang kekal. Maka, ukirlah cerita indah sebagai kenangan. Karena dunia memang sebuah cerita. Ke-13. Umur dan masa muda. Hendaknya segera mempergunakan masa muda dan umurnya untuk memperoleh ilmu, tanpa terpedaya oleh rayuan, menunda-nunda, dan berangan-angan panjang, sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan. Ke-14. Mengagungkan masjid. Mengagungkan atau menghormati masjid hukumnya wajib, sedangkan meremehkan atau menghinanya adalah haram. Ke-15. Kesabaran hidup. Menerima sandang pangan apa adanya sebab kesabaran akan keserba kekurangan hidup, akan mendatangkan ilmu yang luas, kefokusan hati dari angan-angan yang bermacam-macam dan hikmah-hikmah yang terpancar dari sumbernya. Ke-16. Membagi waktu. Pandai membagi waktu dan memanfaatkan sisa umur yang paling berharga itu.
Ke-17. Mempertahankan Islam. Pertahankanlah agama Islam, berusahalah sekuat tenaga memerangi orang yang menghina Al-Quran, menghina sifat Allah dan tunjukkan kebenaran pada pengikut kebatilan dan penganut akidah sesat. Ketahuilah usaha memerangi pemikiran tersebut adalah wajib. Ke-18. Belajar lapar, makan dan minum sedikit. Kenyang hanya akan mencegah ibadah dan bikin badan berat untuk belajar. Ke-19. Perpecahan. Perpecahan, pertikaian dan permusuhan adalah kejahatan yang mewabah dan dosa besar yang bisa merobohkan tatanan kemasyarakatan dan bisa menutup pintu kebaikan. Ke-20. Sikap wara. Bersikap wara, menjauhi perkara yang syubhat, tidak jelas, halal haramnya, dan berhati-hati dalam segala hal. Ke-21. Kebenaran dan kebatilan. Sesungguhnya kebenaran bisa lemah karena perselisihan dan perpecahan, sementara kebatilan kadang menjadi kuat karena persatuan dan kekompakan. Dan yang ke-22. Meninggalkan pergaulan. Meninggalkan pergaulan karena hal itu merupakan hal terpenting yang seyogyanya dilakukan pencari ilmu, terutama pergaulan dengan lain jenis dan ketika pergaulan lebih banyak main-mainnya dan tidak mendewasakan pikiran. Demikian quote dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kami dapat sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi amal baik bagi kita semua. Khususnya untuk Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah. Allah adalah zat yang memberi petunjuk ke jalan yang selurus-lurusnya. Terima kasih. Walahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.